Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Porwandini, Guru SD Muhammadiyah Paesan, Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah. Beserta apresiasi GTK Transformatif tahun 2025. Kali ini saya akan mengambil tema implementasi pembelajaran mendalam dengan aksi kolaboratif membuat buku Kabaku Kalimat Baikku di 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Ikuti perjalanan saya. Berdasarkan analisis rapot pendidikan tahun 2025, peningkatan kebinekaan terjadi peningkatan signifikan di SD Muhammadiyah Paesan dengan pencapaian tertinggi dalam bidang numerasi, namun mengalami penurunan pada bidang literasi. Dari pencapaian 96,67% di tahun lalu, tahun ini mengalami penurunan 10 poin, yaitu di 86,67%. Sehingga membuat saya berpikir keras bagaimana cara untuk bisa meningkatkan iklim literasi di SD Muhammadiyah Paesan. SD Muhammadiyah Paesan adalah SD yang terletak di pusat kota Kedunguni. Kedunguni adalah kecamatan terpadat di Kabupaten Pekalongan. SD Muhammadiyah Paesan memiliki 15 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 374. Kemampuan literasi sangat penting dikembangkan agar siswa dapat memahami banyak hal tentang kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dalam program sekolah, rutin dilaksanakan kegiatan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang dilaksanakan setiap Selasa pagi. Kelas yang bertugas akan mereview satu buku bersama-sama dengan guru, memberikan simpulan dari buku tersebut. Namun kegiatan ini belum cukup untuk meningkatkan literasi. Ini terjadi saat melaksanakan asas 1. Siswa tampak kurang bersemangat ketika menghadapi soal dalam bentuk teks panjang. Mereka merasa enggan membaca dan kurang memahami teks bacaan sehingga berpengaruh pada pilihan jawaban yang tepat. Sebagai seorang pendidik, saya merasa perlu menemukan cara agar siswa kembali antusias belajar membaca teks panjang. Dan untuk itu, kemampuan menyusun kalimat harus segera diselesaikan dan dituntaskan. Sebelum saya menyusun dan sampaikan ide kepada teman sejawat, karena bagi saya, diskusi dengan teman sejawat dapat membantu saya untuk memperluas pemahaman, melatih kemampuan berpikir kritis dari berbagai sudut pandang. Meluaskan ide, menerima masukan, dan mendengarkan pendapat teman sejawat akan tercipta diskusi yang produktif, dan ini akan membantu saya menyusun langkah lebih terencana. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat polling sederhana di grup kelas. Di sana saya memberikan 2 pertanyaan terkait kebiasaan membaca dan apa yang menjadi alasan paling utama anak enggan membaca. Dan hasilnya, dari 32 siswa, 17 orang tua menjawab anak-anak lebih memilih media visual seperti TikTok, YouTube Short, daripada buku, dengan alasan kurangnya buku-buku yang menarik untuk siswa. Dari survei ini, saya tergerak untuk memahami keresahan orang tua dan membantu siswa menyadari bahwa membaca dan kebiasaan baik lainnya sangat penting bagi masa depan mereka. Dari survei ini, saya akhirnya memberanikan diri untuk berinisiatif mengajak siswa 3A untuk membangun semangat literasi dengan membuat kalimat baik sederhana dari 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat.
Saya mengawali proyek ini dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat kalimat tunggal. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tapi dengan cara yang mengasihkan. Agar belajar lebih interaktif dan menyenangkan, saya juga menggunakan IFP atau Interactive Flat Panel. Siswa saya ajak untuk belajar membuat kata dengan lebih interaktif dan menyenangkan. Beberapa siswa saya minta maju untuk menyusun kalimat dengan aturan yang benar, serta saya jelaskan ketepatan penggunaan kata sehingga menjadi kalimat yang mempunyai arti baik dan beragam. Saya mulai meminta mereka untuk menuliskan apa kebaikan dari dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya awali dengan pertanyaan pemantik, apa harapanmu? Apa dampak bagi kesehatanmu? Apa efek bagi belajarmu? Dengan bantuan guru, siswa mulai merangkai dan memilih kata baik untuk satu kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari pembelajaran bahasa Indonesia membuat kalimat, siswa saya berikan jurnal agar mereka bisa menuliskan kalimat-kalimat baik pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dari bangun pagi, beribadah, olahraga, rajin belajar, dan makan sehat dan bergizi. Hasilnya, siswa bisa membuat kalimat indah dan bermakna. Tak lupa, saya juga berkolaborasi dengan guru PAI Pendidikan Agama Islam dan guru olahraga untuk semua kalimat yang berhubungan dengan ibadah dan olahraga. Untuk kebiasaan bermasyarakat, di sini siswa dapat terlibat dalam berbagai kegiatan interaksi bersama teman hingga lingkungan sekitar. Tak hanya itu, mereka juga akan mengenal nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kesetaraan. Untuk kebiasaan ketujuh, yaitu tidur cepat, saya berkolaborasi dengan wali murid untuk memfotokan teman-teman siswa kelas 3A untuk tidur cepat sebelum jam 9. Dan orang tua menuliskan kalimat baik di bawah foto anak-anak mereka. Ini akan kita review ketika pagi hari kita semua berangkat ke sekolah. Kita melihat harapan yang begitu besar, doa yang baik dari orang tua, sehingga teman-teman pun bisa memberikan umpat balik menjadi kalimat baik. Dari satu kalimat baik yang ditulis oleh siswa untuk satu kebiasaan baik anak Indonesia hebat akan terkumpul 224 kalimat dari 32 siswa. Dari sini, saya menggunakan aplikasi desain berbasis web seperti Canva, ChatGPT, ataupun Gemini untuk bisa menghasilkan lembaran kalimat yang saya susun dari hasil kerja siswa pada jurnal 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Dari kumpulan kalimat-kalimat baik ini, maka jadilah satu karya sederhana berupa buku kabaku kalimat baikku dari 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Praktek baik ini dapat menunjukkan bahwa penurunan literasi pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat diatasi dengan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Dengan pembelajaran bermakna, kontekstual, dan kolaboratif, mengimplementasikan pembelajaran mendalam yang dikombinasikan dengan pembuatan kalimat baik tentang 7 kebiasaan baik anak Indonesia meningkatkan pemahaman siswa dalam membuat kalimat yang lebih efektif. Harapannya, karya sederhana ini dapat menjadi contoh untuk warga sekolah dan bisa meningkatkan literasi sekolah SD Muhammadiyah Paisan.